Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 dari pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dan indikator fertilitas. Dua, indikator fertilitas. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang wanita hanya mati satu kali, tapi dia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Di samping itu, seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu tidak mempunyai risiko kematian yang kedua kali. Sebaliknya, seorang wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti risiko melahirkan dari wanita tersebut berhenti. Kompleksnya, pengukuran fertilitas karena melibatkan dua orang, suami dan istri. Nah, masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami resiko melahirkan, karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga. Juga ada wanita yang bercerai atau menjanda. Memperhatikan masalah-masalah di atas, terdapat variasi pengukuran fertilitas yang dapat diterapkan dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ukuran-ukuran dasar fertilitas itu yang pertama adalah angka kelahiran tahunan atau current fertility. Di sini ada beberapa yang digunakan untuk mengukur angka kelahiran tahunan atau current fertility. Pertama ada angka kelahiran kasar atau Growth Birth Rate atau biasa disingkat CBR. Kemudian yang kedua, angka fertilitas umum atau General Fertility Rate, biasa disingkat GFR. Yang ketiga, angka kelahiran menurut umur, Age Specific Fertility Rate atau ASFR. Dan yang keempat, angka fertilitas total atau Total Fertility Rate atau TFR. Ini beberapa ukuran yang digunakan untuk mengukur angka kelahiran tahunan. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah anak lahir hidup ALH dan anak masih hidup AMH. Anak lahir hidup ALH atau Children Ever Born CB. Kemudian anak masih hidup atau AMH atau biasanya dikenal Children Still Living atau CSL. Kemudian rasio anak wanita atau child woman ratio. Kemudian juga ada paritas, hubungan antara kelahiran anak dengan kelompok umur ibu. Kemudian juga ada yang keempat, keluarga berencana, itu melihatnya melalui angka prevalensi pemakaian kontrasepsi atau CPR atau angka tidak terpenuhinya kebutuhan KB atau unmet need. Jadi yang membutuhkan KB sekian, tapi ketersediaannya sekian, sehingga ada angka yang tidak terpenuhi. Itu yang disebut dengan unmet need. 2. Indikator fertilitas angka kelahiran tahunan. Oke, bicara mengenai angka kelahiran tahunan. Indikator angka kelahiran tahunan mencerminkan tingkat kelahiran pada suatu waktu atau tahun tertentu. Secara umum, angka ini merupakan ukuran berapa banyaknya bayi yang lahir dibandingkan dengan jumlah perempuan usia subur pada suatu tahun tertentu untuk daerah tertentu. Indikator angka kelahiran tahunan merupakan cerminan kelahiran dalam bentuk kerat lintang atau sering dikenal dengan istilah cross section dan bukan bersifat longitudinal atau historis. Kemudian kita bahas yang pertama, growth birth rate. Growth birth rate atau CBR adalah angka kelahiran kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Kegunaan dari CBR adalah untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ini adalah rumus penghitungan CBR.
angka kelahiran kasar CBR dihitung dengan membagi jumlah kelahiran pada tahun tertentu, kita lambangkan dengan B, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama, P, dikali 1000. Sehingga CBR kalau kita tuliskan dalam bentuk formula adalah birth, kelahiran, dibagi dengan jumlah penduduk P dikali 1000. Oke, di mana P merupakan penduduk pada tengah tahun. Jadi kalau di suatu wilayah diketahui mengenai penduduk di awal tahun dan di akhir tahun, maka penduduk tengah tahun ini adalah rata-ratanya di tengah tahun. Data yang diperlukan: jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah. Jika tidak dapat diketahui data mengenai jumlah penduduk pada tengah tahun, maka dapat digunakan data jumlah penduduk pada tahun tertentu. Nah, sumber data tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk, registrasi vital, atau survei-survei terkait tentang fertilitas seperti SDKI ataupun Susenas. Jika suatu survei tidak menanyakan jumlah kelahiran hidup, maka dapat diestimasi secara tidak langsung dari data jumlah anak lahir hidup dan anak masih hidup dengan menggunakan software Morpac Live. Kemudian ini contoh, seperti dijelaskan dalam bagian jumlah kelahiran berdasarkan Susenas 2004 dapat diestimasi secara tidak langsung dengan program Morpac Live dengan menggunakan data anak lahir hidup children ever born dan anak masih hidup children still living. Nah, hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 4.415.122 kelahiran hidup dengan jumlah penduduk sebesar 272.072.346. Nah, kemudian kita hitungkan, masukkan ke formula, kita bagi, kemudian dikali 1000 sehingga didapatkan CBR sebesar 20,3. Ini kita bisa interpretasikan sebagai terdapat sekitar 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun 2004. Oke. Karena sangat sederhana, tentunya ada keterbatasan-keterbatasan dalam penghitungan CBR ini. Pertama, perhitungan CBR ini sederhana, mudah dihitung, tapi kasar. Penghitungan ini disebut juga penghitungan kasar karena yang menjadi pembagi adalah seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian seluruh usia, termasuk yang bukan perempuan usia reproduksi 15-49 tahun. General Fertility Rate. Angka fertilitas umum atau General Fertility Rate atau yang disingkat GFR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk perempuan berumur 15-49 tahun pada pertengahan tahun yang sama. Cara menghitung GFR atau angka fertilitas umum dihitung dengan membagi jumlah kelahiran pada tahun tertentu yang dilambangkan dengan B, birth, dengan jumlah penduduk perempuan berumur 15-49 tahun pada pertengahan tahun yang sama yang dilambangkan dengan penduduk female 15-49. Nah, jika dibuat dalam formula, GFR sama dengan birth dibagi penduduk female 15-49 dikali 1000. Nah, kelebihan dari penghitungan menggunakan GFR, meskipun ukuran ini masih bersifat umum, namun dalam kondisi keterbatasan data, ukuran ini sudah dapat mencerminkan tingkat kelahiran di suatu wilayah. Dibandingkan CBR, GFR lebih cermat karena sudah memperhitungkan penduduk yang mempunyai potensi melahirkan, yaitu perempuan usia subur umur 15-49 tahun. Namun, kekurangan dari GFR adalah belum memperhitungkan kenyataan
bahwa potensi perempuan dikaitkan dengan tingkat kesuburan atau fekunditas untuk melahirkan, sehingga sebenarnya setiap jenjang umur itu berbeda-beda terkait dengan potensinya atau fekunditinya. Angka kelahiran menurut umur. Angka kelahiran menurut umur atau Age Specific Fertility Rate atau ASFR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada 1 tahun tertentu per 1000 perempuan pada kelompok umur 15-49 tahun dan pertengahan tahun yang sama. Kegunaan dari ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan, yaitu perempuan usia subur, dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah, potensi atau fekunditas perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan menjadi steril setelah menopause atau usia 49 tahun. Secara sosial, ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun. Pengetahuan mengenai ASFR akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang, dan hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang. Cara menghitung ASFR, pertama membagi jumlah kelahiran yang terjadi pada perempuan pada kelompok umur tertentu. Kita kasih indeks I dengan jumlah perempuan kelompok umur tersebut, kemudian dikalikan dengan konstanta K 1000. Jadi kalau kita tuliskan dalam formula adalah ASFR I pada kelompok umur tertentu sama dengan birth I, kelahiran pada kelompok umur tertentu, dibagi dengan penduduk female I pada kelompok tertentu dikali 1000. I ini tadi indeksnya adalah untuk kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, sampai dengan 45-49 tahun. Nah, data yang diperlukan untuk dapat melakukan penghitungan ASFR adalah data tentang banyaknya bayi yang lahir dari ibu menurut umur tertentu. Misalnya, banyaknya bayi yang lahir dari ibu usia 20-24 tahun pada suatu daerah dan suatu tahun tertentu, dan banyaknya ibu pada umur tersebut 20-24 tahun pada daerah dan tahun yang sama. Sumber data untuk penghitungan ASFR ini bisa berdasarkan direct method atau penghitungan secara langsung. Selama ini penghitungan secara langsung untuk ASFR dilakukan dengan menggunakan data riwayat kelahiran yang dikumpulkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI. Nah, SDKI yang terakhir dilaksanakan yaitu pada tahun 2017. Kemudian ini contoh untuk data SDKI tahun 2012. Ini ya, ini adalah hasil ASFR dan TFR wanita umur 15-49 tahun untuk periode 3 tahun sebelum survei SDKI, yaitu SDKI tahun 91 sampai 2012. Oke. Kita interpretasikan, dari tabel tersebut terlihat bahwa pola ASFR mengikuti huruf U terbalik, yaitu rendah pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 40-49 tahun, dan tinggi pada perempuan kelompok umur 20-34 tahun dengan puncaknya pada perempuan kelompok umur 25-29 tahun di tahun 2012, yaitu sebesar 143. Hal ini berarti dari 1000 perempuan yang berusia antara 25-29 tahun terdapat 143 kelahiran hidup. Puncak ASFR yang terletak pada kelompok umur 25-29 tahun
dapat mengindikasikan bahwa kelahiran pada tahun tersebut paling banyak dikontribusi oleh perempuan pada kelompok umur 25-29 tahun. Hal ini juga dapat berarti bahwa anjuran pemerintah untuk tidak melahirkan pada usia yang terlalu muda sudah mencapai sasaran secara nasional. Fenomena ini bisa juga dikaitkan lebih jauh dengan suksesnya program wajib belajar 9 tahun yang menyebabkan semakin banyaknya perempuan muda yang bersekolah lebih tinggi dan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan di pasar kerja. Pada akhirnya, hal ini akan membuat banyak perempuan menunda untuk menikah dan melahirkan karena pada umumnya mereka yang menikah dan melahirkan pada usia muda secara fisik dan emosional sebetulnya belum matang. Nah, keunggulan dari ISFR adalah lebih cermat dibandingkan GFR karena telah memperhitungkan kemampuan perempuan untuk melahirkan sesuai dengan umurnya. Dengan ISFR memungkinkan untuk dilakukan studi fertilitas menurut kohor, tahun kelahiran, atau menurut kelompok umur tertentu. Namun, ISFR juga memiliki keterbatasan, yaitu sering terjadi kesalahan pelaporan umur ibu maupun jumlah anak lahir hidup. Umumnya terjadi kekurangan pelaporan pada bayi-bayi yang lahir hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi. Ini umumnya terjadi di kalangan perempuan yang berpendidikan rendah dan tinggal di wilayah perdesaan. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi estimasi ISFR. Angka fertilitas total. Angka fertilitas total atau Total Fertility Rate atau TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya atau usia reproduksinya. TFR ini kegunaannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perbandingan angka TFR antar negara atau antar daerah dapat menunjukkan keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi dapat merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, terutama perempuannya, tingkat sosial ekonomi rendah, atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Kemudian, selain itu, tentu saja untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program KB yang dilaksanakan selama 3 dekade ini. Nah, cara menghitung TFR adalah dengan menjumlahkan ISFR seluruh kelompok umur pada tahun tertentu dan wilayah tertentu. Kemudian dikalikan dengan 5. Pengalian dengan bilangan 5 dilakukan karena pengelompokan umur 5 tahunan. Dan diasumsikan bahwa setiap 1000 orang perempuan pada kelompok umur yang sama, secara rata-rata akan mempunyai jumlah anak yang sama. Jadi TFR sama dengan 5 dikali jumlah dari seluruh ISFR. Contoh, penghitungan TFR Indonesia berdasarkan data pada tabel tentang ISFR menghasilkan TFR sama dengan 2,35 dari perhitungan TFR sama dengan 5 dikali 39 ditambah 135 ditambah 138 ditambah 100 ditambah 41 tambah 12 tambah 5 dibagi 1000 didapatkan 2,35. Ini artinya TFR sebesar 2,35 adalah secara rata-rata wanita Indonesia mempunyai 2 atau 3 anak selama masa usia suburnya, yaitu pada usia 15 sampai 49 tahun. Nah, kemudian bicara mengenai replacement level atau tingkat penggantian manusia.
Jika dibandingkan dengan tahun 1967 sampai 1970, di mana TFR Indonesia adalah sebesar 5,6, maka tampak bahwa rata-rata jumlah anak yang dipunyai oleh ibu-ibu di Indonesia sudah menurun drastis, yaitu 2,6 di tahun 2012. Tapi, jumlah ini masih terlalu tinggi untuk dapat mencapai penduduk tumbuh seimbang. Penduduk Indonesia akan mencapai tingkat penggantian manusia atau replacement level apabila TFR turun mencapai 2,1. Pada saat tingkat penggantian manusia ini, seorang ibu akan digantikan oleh seorang anak perempuan untuk meneruskan keturunan, tetapi tidak menghasilkan pertambahan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali. Untuk mencapai tingkat penggantian manusia tersebut, nampaknya program KB atau pemakaian kontrasepsi masih harus terus digalakkan. Pelaksanaan program KB tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan dan berorientasi pada pelayanan kebutuhan dan keluhan klien, dan tidak hanya mengejar target semata. Nah, keterbatasan pada penghitungan TFR itu sama dengan keterbatasan pada ASFR.